Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin ongol-ongol singkong. Rasanya enak, manis, gurih, dan juga kenyal. Selain itu bikinnya juga sangat gampang. Cukup diaduk-aduk saja, anti gagal. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 150 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 110 ml santan, dan 1 lembar daun pandan. Selanjutnya ini akan aku masak hingga gula merahnya larut dan juga mendidih. Jangan lupa sambil diaduk-aduk juga supaya santannya tidak pecah ya. Nah, ini air gulanya udah mendidih, gulanya juga udah larut. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini sudah aku siapkan kurang lebih 500 gram singkong parut. Selanjutnya aku tambahkan secukupnya vanili. Lalu aku masukkan juga air gula. Nah, ini air gulanya udah nggak terlalu panas, jadi setelah mendidih itu air gulanya sisihkan terlebih dahulu minimal hingga uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya ini akan aku aduk hingga benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya akan aku masukkan ke dalam loyang. Nah, ini untuk loyangnya aku pakai loyang ukuran 20 x 10 cm yang seluruh permukaannya sudah aku olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Jadi langsung aja aku tuang semua adonan ongol-ongol singkong gula merahnya ke dalam loyang. Lalu ratakan permukaannya dengan spatula. Selanjutnya ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk balurannya, di sini sudah aku siapkan kurang lebih setengah butir kelapa parut, lalu aku tambahkan 1/4 sendok teh garam. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata. Lalu aku tambahkan juga daun pandan supaya nanti kelapanya wangi. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan kukusan, jadi langsung aja aku kukus adonan ongol-ongol dan juga kelapanya selama 25 menit atau hingga matang. Dan setelah 25 menit dikukus, nah ini ongol-ongolnya udah mateng, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam kukusan, lalu akan aku diamkan hingga benar-benar dingin sebelum dikeluarkan dari dalam loyang. Dan setelah aku diamkan selama kurang lebih 1 jam di dalam kulkas, nah ini ongol-ongolnya udah dingin, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam loyang. Dan supaya lebih mudah mengeluarkannya, aku bantu sisir pinggirannya menggunakan spatula terlebih dahulu. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Oh ya, untuk scraper plastiknya jangan lupa diolesi dulu dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Selanjutnya baluri ongol-ongol yang sudah dipotong-potong dengan kelapa parut. Dan ini dia ongol-ongol singkong gula merahnya udah jadi. Bikinnya sangat gampang, rasanya juga sangat enak. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin kue tradisional ongol-ongol pandan. Bikinnya sangat gampang, cukup diaduk-aduk aja. Rasanya sangat enak, manis, gurih, lembut, dan juga kenyal. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai.
Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram tepung kanji, lalu aku tambahkan 150 gram gula pasir, sejumput garam, secukupnya vanili, dan 600 ml santan. Nah, ini santannya aku masukkan secara bertahap supaya lebih mudah tercampur, lalu aku aduk-aduk hingga lembut dan juga tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, ini adonannya udah halus dan tidak ada bahan yang bergerindil, jadi langsung aja aku tuang semua sisa santannya. Selanjutnya aku tambahkan secukupnya pasta pandan dan beberapa tetes pewarna coklat supaya warnanya lebih bagus, tapi ini opsional aja, bisa di skip. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Nah, ini ternyata pasta pandannya masih kurang, jadi aku tambahkan lagi. Nah, ini udah tercampur, jadi langsung aja mau aku tuang ke dalam loyang. Dan di sini sudah aku siapkan loyang ukuran 20 x 10 cm yang seluruh permukaannya sudah aku olesi dengan minyak goreng. Jadi langsung aja aku tuang 330 ml adonan. Nah, jadi untuk pengukusannya aku bagi menjadi 3 bagian. Jadi masing-masing adonan sebanyak 330 ml dan dikukus masing-masing selama 10 menit. Dan setelah kurang lebih 12 menit dikukus, nah ini lapisan pertamanya udah set, jadi langsung aja aku tuang lapisan keduanya sebanyak 330 ml juga, dan ini dikukus kembali selama 10-12 menit. Dan setelah 12 menit dikukus, nah ini lapisan kedua juga udah set, jadi langsung aja mau aku tuang lapisan terakhir. Nah, untuk lapisan terakhir dikukusnya lebih lama, yaitu 20-25 menit atau hingga matang. Dan setelah 25 menit dikukus, nah ini udah mateng, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam kukusan. Dan setelah matang, selanjutnya akan aku diamkan hingga benar-benar dingin sebelum dikeluarkan dari dalam loyang. Dan sekarang lanjut, aku mau mengukus setengah butir kelapa parut, lalu aku tambahkan kurang lebih 1/4 sendok teh garam supaya rasanya lebih gurih. Lalu aku tambahkan juga daun pandan. Selanjutnya ini akan aku kukus selama 10 menit. Nah, ini udah 10 menit, jadi langsung aja akan aku keluarkan kelapanya dari dalam kukusan. Dan setelah aku diamkan beberapa jam di dalam kulkas, nah ini ongol-ongolnya udah dingin, dan untuk bagian yang basahnya sudah aku kerok, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam loyang. Nah, ini aku bantu congkel menggunakan spatula plastik karena memang sedikit agak susah dikeluarkan dari dalam loyangnya, tapi kalau dicongkel seperti ini jadi mudah. Dan ini dia hasilnya, cantik banget karena sebelumnya aku pakai pewarna coklat, jadi warnanya itu agak kecoklatan ya, seperti menggunakan air pandan asli. Langsung aja ini akan aku potong-potong.
Nah, untuk alat pemotongnya usahakan menggunakan plastik seperti ini dan diolesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Tapi kalau misalkan mau menggunakan pisau, pisaunya harus dilapisi dulu dengan plastik lalu diolesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Dan setelah semua ongol-ongolnya selesai dipotong-potong, selanjutnya mau aku baluri dengan kelapa parut yang sebelumnya sudah aku kukus. Dan ini dia ongol-ongol pandannya udah jadi, rasanya enak banget, manis, gurih, kenyal, dan juga lembut. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin klepon ubi ungu. Rasanya enak banget, lembut, kenyal, rasa ubinya sangat berasa. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama, aku mau kukus 350 gram ubi ungu selama 15-20 menit atau hingga ubi ungunya empuk. Nah, ini ubi ungunya udah empuk, jadi langsung aja akan aku angkat lalu aku pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya ubi ungunya akan aku haluskan menggunakan sendok garpu. Setelah ubi ungunya halus seperti ini, selanjutnya aku tambahkan 100 gram tepung ketan putih dan ini diuleni hingga kalis dan bisa dipulung. Tapi kalau misalkan adonannya terlalu kering, kalian bisa tambahkan sedikit demi sedikit air hingga bisa dibentuk, dan sebaliknya kalau misalkan adonannya terlalu lembek, kalian bisa tambahkan tepung ketannya lagi sedikit demi sedikit hingga bisa dibentuk. Nah, ini adonannya udah kalis, udah cukup, jadi langsung aja akan aku beri isian. Aku ambil sedikit adonan, selanjutnya aku bulatkan. Lalu aku tekan bagian tengahnya untuk membuat lubang untuk nanti diisi dengan gula merah yang sudah diserut. Nah, kurang lebih seperti ini, lalu aku masukkan gula merah. Selanjutnya rekatkan kembali lalu bulatkan. Dan kalau misalkan ada retakan-retakan seperti ini, tinggal dicubit-cubit aja hingga merekat. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini akan aku rebus. Di sini sebelumnya aku sudah panaskan air, jadi langsung aja aku masukkan kleponnya ke dalam air panas dan ini direbus hingga kleponnya mengapung. Nah, ini kleponnya udah mengapung atau matang, jadi langsung aja akan aku angkat lalu aku baluri dengan kelapa parut yang sebelumnya sudah aku kukus selama 10 menit dengan daun pandan dan juga sedikit garam. Nah, ini dia klepon ubi ungunya udah jadi, bikinnya sangat mudah dan juga cepat. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin kue lapis pandan coklat untuk dijual. Bikinnya sangat mudah tapi butuh ketelatenan dan kesabaran. Tapi percayalah, setelah melihat hasilnya yang sangat cantik, semua kesabaran itu bisa terbayar. Dan buat aku bikin kue lapis itu satisfying banget. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku mau merebus dulu 1700 ml santan yang aku dapatkan dari 1 butir kelapa. Selanjutnya aku tambahkan 2 lembar daun pandan dan ini direbus hingga mendidih. Tujuannya supaya nanti hasil kue lapisnya itu tidak mudah basi, terutama yang untuk jualan supaya lebih awet atau tahan lama ya kue lapisnya. Dan jangan lupa harus sambil diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Nah, ini santannya udah mendidih, jadi langsung aja matikan api kompor lalu diamkan hingga santannya benar-benar dingin sebelum digunakan. Bahan selanjutnya aku siapkan 250 gram tepung beras, 500 gram tepung tapioka atau aci, 500 gram gula pasir, 2 bungkus vanili bubuk, setengah sendok teh garam, dan 1600 ml santan. Nah, ini santannya udah benar-benar dingin, aku masukkan secara bertahap. Ini aku masukkan 500 ml dulu lalu diaduk hingga tercampur rata. Karena santannya tadi direbus dulu ya, jadi dia tuh menyusut, jadi sisanya 1600 ml yang tadinya 1700 ml sebelum direbus dan setelah direbus menjadi 1600 ml. Lalu aduk hingga tercampur rata, gulanya larut dan adonannya halus. Nah, ini adonannya udah halus dan sudah tidak ada bahan yang bergerindil, jadi langsung aja akan aku masukkan semua sisa santannya yang 1100 ml. Lalu aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata dan bagi dua adonan menjadi 2 bagian sama rata. Nah, ini adonannya sudah aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk adonan yang di baskom besar akan aku tambahkan 5 gram pemutih kue. Nah, ini pemutih kuenya akan aku larutkan dengan air panas supaya lebih mudah larut, karena kalau dilarutkan dengan air dingin atau dengan adonan pemutih kuenya itu susah untuk larut. Jadi di sini aku pakai sekitar 3 sendok makan air panas. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Dan untuk adonan yang di baskom kecil ini juga akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Nah, setelah dibagi 2 sama rata seperti ini, selanjutnya untuk mangkok yang satu akan aku tambahkan secukupnya pasta pandan dan 1 sendok makan endapan sari pandan. Untuk cara membuatnya sudah aku share di video sebelumnya, tapi kalau misalkan mau di skip atau gak mau pakai juga boleh. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata. Dan untuk adonan yang satunya aku tambahkan pasta coklat black forest. Ini tidak perlu ditambahkan pewarna hitam lagi karena pasta black forest itu sudah hitam pekat ya, bagus. Dan ini udah siap untuk dikukus. Di sini sebelumnya sudah aku panaskan kelakat dan juga loyang ukuran 20 x 20 dengan tinggi 7 cm. Jadi langsung aja aku tuang adonan putih sebanyak 100 ml ke dalam loyang.
Nah ini karena loyang aku miring, jadi aku ganjel aja pakai spatula kayu supaya nanti hasilnya lebih rapi. Dan ini dikukus selama 4 menit. Dan setelah 4 menit dikukus, nah ini lapisan pertama yang warna putih udah set. Jadi langsung aja aku tuang lapisan kedua yang warna hijau sebanyak 100 ml juga. Ini juga sama, dikukus selama 4 menit. Jadi untuk susunan warnanya putih, hijau, putih, coklat, dan masing-masing dikukus selama 4 menit. Dan untuk banyaknya adonan yaitu sebanyak 110 ml, dan kalau mau ditimbang beratnya 114 gram. Nah ini kita udah sampai di lapisan terakhir, dan untuk lapisan terakhir akan aku kukus selama 25 menit atau hingga matang. Nah ini kue lapisnya udah mateng, jadi langsung aja akan aku angkat. Lalu akan aku diamkan hingga benar-benar dingin sebelum dikeluarkan dari dalam loyang. Nah ini bisa didiamkan selama 6 jam di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Nah ini kue lapisnya udah benar-benar dingin, udah kokoh karena aku diamkan semalaman. Jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam loyang. Caranya cukup mudah, kalian cukup tekan-tekan pinggiran kue lapisnya seperti ini. Loyangnya sambil ditekan-tekan supaya ada udara masuk, lalu masukkan jari kita ke dalam loyang dan sisir pinggiran kue lapis dengan jari supaya dia lebih mudah keluar. Nah ini dia hasilnya, cantik banget, dan kalian juga udah lihat di awal ya betapa cantiknya lapis per lapis dari kue lapisnya. Selanjutnya ini akan aku potong dulu menjadi 3 bagian sama rata. Nah ini untuk scrapernya aku alasi dengan plastik supaya tidak lengket. Jadi kalaupun kalian menggunakan pisau, si pisaunya itu harus dilapisi dengan plastik supaya tidak lengket. Nah ini bisa kalian lihat betapa cantiknya lapis per lapis, dan warnanya juga tegas, teksturnya juga kenyal dan juga lentur. Pokoknya aku puas banget sama hasilnya, walaupun prosesnya itu lumayan lama, tapi pokoknya satisfying. Setelah lihat hasilnya aku seneng banget. Dan setelah dibagi 3 bagian sama rata seperti ini, selanjutnya untuk
masing-masing potongannya akan aku potong lagi sebanyak 15 sampai 16 potong. Jadi totalnya untuk satu loyang ini bisa menghasilkan 45 sampai 48 potong, disesuaikan dengan ketebalan pemotongan masing-masing. Dan aku jual dengan harga 10.000, dapat 5 atau 2.000 per potongnya. Nah, ini dia kue lapis pandan coklatnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.